Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari yang indah, malam yang luar biasa. Kita boleh kembali bertemu di dalam Maranatha Bible Study malam hari ini. Bila kita selalu semangat dan antusias untuk kita diperlengkapi pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan rasa syukur. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam Maranatha Bible Study dan kita memang sangat perlu untuk dipelengkapi dengan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Alkitab, pengajaran Alkitab. Nah, baik sekali ini kita akan bicara tentang keuangan. Keuangan ini adalah 3 kali pertemuan. Yang ini adalah pertama dan minggu depan masih lagi, yaitu tentang keuangan. Nah, pada saat ini saudara sekalian, banyak sekali terjadi kebohongan, berita yang tidak benar. Di antaranya ada yang mengatakan begini, uang itu kotor, uang itu najis, sedangkan gereja itu kudus. Dan kita tidak boleh bicara tentang keuangan dalam gereja yang kudus. Padahal sebetulnya gereja membutuhkan uang dan saudara pun membutuhkan uang. Nah saudara, apakah uang itu memang najis? Kita akan lihat bagaimana yang selanjutnya. Nah saudara, ini adalah kebohongan tentang uang dan saudara jangan mau dikecokkan, mau dialihkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab.
Saya akan menulis di sini ada 7 kebohongan tentang uang. Yang pertama adalah, saudara dia mengatakan begini, 10% milik Tuhan, 90% milik pribadi. Yang penting saya sudah kembalikan perpuluhan saya, 10% itu milik Tuhan, lalu 90% itu milik saya. Jadi saya bisa gunakan itu untuk main judi bisa, untuk minuman keras juga bisa, untuk apapun, untuk yang penting memuaskan hawa nafsu saya. Karena itu adalah milik saya. Saya jawab, itu tidak betul. Yang betul adalah 90% engkau yang mengelola. Tetapi walaupun engkau mengelola, itu pun adalah miliknya Tuhan. Engkau tidak bisa gunakan tadi sekenak-kenak perut. Oh, ini milik saya. Bukan. Engkau tetap bertanggung jawab. Karena itu adalah milik Tuhan. Nah, yang 10% itu dikelola oleh gereja untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Nah, saudara, 10% itu terjadi dalam Perjanjian Lama, di mana suku Lewi itu dibiayai oleh 11 keluarga. Jadi ada satu imam dibiayai oleh 11 keluarga, sehingga satu imam ini bisa mengembalakan, memperhatikan 11 keluarga. Tetapi pada hari ini, karena banyak jemaat yang tidak bayar perpuluhan, sehingga satu gembala mengawasi 100 jemaat, kadang-kadang sampai 200 jemaat, dan kadang-kadang lagi sampai 300 jemaat. Nah, ini jelas gembalanya kewalahan dan tidak maksimal. Jadi sekali lagi saudara sekalian, dalam Perjanjian Lama ada, Perjanjian Baru pun ada. Jadi tidak benar dikatakan hanya Perjanjian Lama, tetapi Perjanjian Baru pun ada tentang milik Tuhan perpuluhan. Saudara, yang pertama adalah, jadi 10% milik Tuhan dan 90% milik pribadi, itu tidak benar. Yang benar adalah semuanya adalah milik Tuhan dan kita mesti tanggung jawab untuk mempergunakannya. Yang kedua, ini kebohongan lagi ini, yaitu kalau saudara semakin kaya, semakin bahagia. Ini suatu pengajaran yang tidak benar. Nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab dan oleh kita semua yang menjadi fakta. Nah, coba periksa diri kita masing-masing. Apakah benar semakin banyak harta, damai, sejahtera, dan sukacita semakin bertambah? Apakah memang benar banyak duit, lalu sukacitamu bertambah, lalu damai sejahteramu semakin bertambah? Nah, bukankah uang itu tipu daya dunia? Bukankah uang itu bisa dipakai oleh tipu daya dunia ini? Si iblis memakai tipu daya dunia ini. Kita lihat dalam Markus pasal 4, 16. Lalu kekhawatiran dunia ini. Perhatikan di sini, engkau khawatir. Engkau khawatir, dan yang kedua ada tipu daya kekayaan. Ini ada tipu, sekali lagi tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bukan berubah ini, sehingga tidak berbuah. Firman itu mati dan dia tidak berbuah. Kenapa? Dihimpit oleh kekhawatiran, dihimpit oleh tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan engkau yang bukan suatu kebutuhan. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi saudara, engkau dibuat kaya itu adalah berkat Tuhan. Jadi engkau kerja keras segala macam, itu juga tidak akan menambahi. Nah, kita lihat lagi lanjut, saudara bisa lihat gambar ini. Gambar ini adalah manusia diikat oleh duit. Sebetulnya adalah kita mengikat duit. Tetapi di sini saudara lihat, duit menjadi tuan. Nah, manusia menjadi hambanya. Engkau dibelenggu oleh duit. Engkau dibelenggu oleh harta benda. Nah, kita lihat di sini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kalau kita menjadi hamba uang, saudara, untuk menjadi hamba Tuhan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Yesus, atau tuannya Mamon. Mamon itu artinya roh penyembahan berhala akan harta benda. Nah,
dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, apa yang ada pada kita, kita mengucap syukur. Bisa katakan amin. Ibrani 13, 5a. Jadi cukupkanlah apa yang ada pada saudara. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, ada lagi pengajaran atau yang kita dengar, Tuhan itu tidak peduli tentang keuangan Anda, tidak peduli. Karena keuangan itu adalah najis, kotor. Tuhan tidak mau yang kotor itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Jadi Tuhan tidak peduli tentang keuangan. Saya jawab, sebetulnya itu tidak betul. Kita akan lihat, kan saudara, Yesus lebih banyak bicara tentang uang dan harta benda, ya kan, harta kekayaan daripada keselamatan, iman dan kasih karunia. Kalau engkau lihat lagi, lebih daripada 2.350 ayat tentang uang, tentang usaha, tentang kekayaan, dan tentang sukses. Jadi saudara, Tuhan itu sangat peduli. Baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan itu sampai dia berjanji, ya kan, sampai dia bersumpah, aku akan memberkati kamu. Karena manusia khawatir tentang perut. Nah, manusia itu kalau tidak hati-hati, Tuhannya itu adalah perutnya. Kata Allah Kudus Israel, penyelamatanmu P-nya besar. Ini Tuhannya Israel dalam perjanjian lama mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Jadi Tuhan itu mengajar pada kita umat Tuhan apa yang berguna bagi kamu. Apa yang berguna, apa yang bermanfaat bagimu. Dan yang kedua, membimbing engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi ada jalan yang harus kita tempuh. Kenapa di sini? Ada alasan. Ayat 18, sekiranya, seandainya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka ini akibatnya adalah kesejahteraanmu seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi kesejahteraanmu, makan, minum, pakaian, saudara, Tuhan pasti cukupkan. Dan yang kedua, kemujuranmu, keberuntunganmu. Kita ini Tuhan inginkan itu keberuntunganmu seperti ombak di laut yang tidak pernah berhenti. Ombak di laut pernah berhenti? Tidak pernah kan? Nah, itu janji Tuhan dalam Yesaya 48, 17, dan 18. Artinya, Tuhan amat peduli tentang keuangan saudara. Tuhan tidak inginkan kita mati, jatuh miskin, dan menjadi pengemis. Bahkan Daud mengatakan, aku belum pernah melihat orang benar ini. Ya kan, anak cucunya minta-minta jadi pengemis di jalanan. Tidak pernah, asal engkau benar di hadapan Tuhan. Jangan benar di hadapan manusia, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi maksudnya benar di hadapan Tuhan, kita bukannya sandiwara atau munafik. Bukan, memang betul-betul benar di hadapan Tuhan dan kita memang menjalankan firman Tuhan. Nah saudara, ada lagi ini pengajaran yang tidak betul. Oh, sudah wajar kalau saya stres tentang uang kan. Ya kan, stres ini kan. Apalagi saudara zaman ini, zaman krisis ekonomi dan lain-lain. Jadi wajarlah kalau kita stres. Saudara, apakah Tuhan inginkan engkau stres? Apakah Tuhan itu inginkan engkau menjadi kekhawatiran? Nah, saudara, kita lihat ya. Saudara, manusia khawatir, stres, karena dia punya pikiran, aku mau beli rumah, ya kan, aku mau beli mobil, padahal dia sudah ada satu rumah, pengen dua rumah, ada satu mobil, pengen dua mobil, ya kan, lalu dan sebagainya. Lalu anak aku bisa kuliah ada ini nih, ya kan, anak aku bagaimana nanti waktu kuliah, bagaimana aku tentang pelayanan, ya kan, apakah aku mesti melayani, lalu keluarkan duit, keluarkan waktu dan tenaga dan sebagainya. Jadi aku stres. Saudara, Tuhan tidak inginkan engkau stres. Kita perhatikan di sini. Fakta, ini kenyataan. Pada hari ini nih, di dunia ini 60% orang kaya terus-menerus hidup dalam kekhawatiran.
Coba kita cek, saudara termasuk yang khawatir dah, ya kan ini. Khawatirnya dibuat-buat oleh karena tipu daya dunia ini, atau engkau punya keinginan ini, mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, mau beli itu. Nah saudara, kita lihat lagi, akibatnya saudara, kalau engkau stres, hilanglah sukacitamu, hilang. Damai sejahtera tadi itu, yang kasih mula-mula juga hilang. Kemudian untuk melayani juga hilang, mudah sekali emosi, mudah sekali tersinggung. Lihat ini tersinggung, dengar ini tersinggung. Akhirnya saudara, engkau meragukan kebaikan Tuhan. Engkau meragukan Tuhan itu menyertai engkau pendak. Engkau meragukan Tuhan itu memberkati pendak. Nah saudara, inilah yang akibat daripada stres. Stres ini saudara, tadi yang sudah saya katakan, stres oleh karena keuangan. Nah, Matius 6:26 hingga Yesus mengatakan, coba lihat burung di udara, coba lihat itu. Ya kan, burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun tetapi diberi makan oleh Bapakmu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah saudara lihat, ya kan saya sering lihat burung ini nih. Ini kan terutama burung gereja kan, karena di sini nggak ada burung gajah wali, nggak ada burung yang lain kan, yang paling banyak adalah burung gereja ini. Dan saudara lihat, dia makan itu. Dan juga saya juga senang kalau bisa saya beri dia makan ini, ya kan, nah, ambil nasi atau roti dari rumah dikasihkan. Nah saudara, burung dikasih makan oleh Tuhan. Nah, bukankah kita ini lebih daripada burung? Bukankah kita ini anak Tuhan? Nah saudara, janji Tuhan lagi dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kita tidak akan kekurangan, asal yang gembala kita adalah Tuhan. Jadi gembalamu siapa hari ini? Gembala kita itu adalah uang. Nah kalau gembalamu uang, engkau selalu kekurangan. Kalau engkau mengejar duit, dalam pengkhotbah dikatakan itu tidak akan pernah puas. Engkau kejar duit terus ini nih, kejar duit terus. Engkau selalu kekurangan, seperti minum air asin yang di laut. Tidak akan pernah puas-puas. Ada satu rumah, pengen dua rumah, dan pengen tiga rumah, dan terus ini nih. Satu istri, pengen dua istri, yang dua pengen empat, yang empat pengen enam ini nih. Nah saudara, yang kelima, Tuhan sebetulnya ingin engkau hidup miskin. Saya juga dengar itu, Tuhan pengen kita miskin. Kenapa saya bilang? Kalau engkau hidup miskin, engkau berdoa, engkau berlutut minta makanan, engkau selalu berdoa. Jika perlu, pendeta kamu buat dia miskin. Kamu jangan kasih dia banyak-banyak. Ya jadikan dia itu miskin, supaya dia suka berdoa. Saudara kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Engkau lihat Abraham. Dalam Kejadian 13, Abraham semakin kaya. Saya hanya contoh beberapa saja di sini. Daud semakin diberkati oleh Tuhan, dan kalau engkau lihat lagi, Salomo juga diberkati, dan Salomo adalah orang yang paling kaya sampai hari ini. Demikian juga kalau engkau lihat Ayub, Ayub juga semakin kaya. Nah jadi saudara, yang dikatakan Tuhan ingin kita hidup miskin itu tidak benar, tidak ada itu. Tuhan memberkati saudara, ini yang sudah jelas. Tetapi saudara jangan kita ditipu daya oleh kekayaan. Engkau jangan kejar kekayaan. Nah itu jadi, biarlah berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Dan saudara lihat Mazmur 62, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jadi dikatakan dalam Mazmur 62 ini nih, bahwa hartamu akan semakin bertambah. Bisa katakan amin. Tetapi dipesan oleh Tuhan, jangan hatimu melekat pada harta. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ketika harta bertambah,
hatinya melekat pada harta, hatinya jauh melayani Tuhan, hatinya jauh. Dia semakin jauh. Kita lihat contoh seperti Gehazi. Gehazi pengen kaya, ya kan, dengan Panglima Naaman. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Gehazi akhirnya mendapatkan kusta. Demikian juga dalam perjanjian baru. Kalau engkau lihat Yudas Iskariot, dia pengen harta. Aku melayani, dapat apa? Ya kan? Apakah aku melayani dapat rumah? Apakah melayani aku dapat tanah? Ya kan? Atau ruko atau mobil? Lalu saudara, Yudas mengambil jalan pintas, tipu daya kekayaan. Ada lagi saudara, yang bisa baca lagi, ya kan, muridnya Rasul Paulus, muridnya Rasul Petrus, banyak yang mundur karena hatinya melengket kepada kekayaan. Hatinya lengket dan dia mencari hal-hal yang hanya sementara itu. Karena mereka pikir semakin kaya, semakin sukacita. Nah, yang keenam, saudara, dikatakan lagi engkau mesti bekerja keras agar sukses. Kita perlu bekerja keras, amin. Kita perlu melayani dengan keras, perlu. Tapi bukan untuk sukses. Dalam pelayanan engkau ikut Tuhan harus sukses. Tapi tujuan akhir kita, saya ulang lagi, tujuan akhir kita adalah bukan sukses. Kalau engkau tujuan akhirmu sukses, engkau akan menghalalkan secara jalan, secara cara. Engkau akan sikut si A, sikut si B, sikut ini, sikut itu. Yang penting aku sukses. Jadi artinya dia sukses di atas kerangka manusia, mayat manusia, dia sukses. Nah saudara, kita melayani harus sukses, cara sukses. Tetapi saudara, kita lihat, sukses itu diukur dengan harta benda. Jadi kan saudara, itu ada pengajaran lagi pada zaman ini, apalagi di dalam Injil kemakmuran, dikhotbahkan terus ini nih. Kalau engkau punya 1 mobil, 2 mobil, engkau sukses ikut Tuhan. Karena engkau mesti banyak punya harta. Lalu utang sini, akhirnya kredit sini, kredit situ. Macet saudara, berlari, ya kan, pindah keluar kota. Sampai ada kartu kredit pun tidak dibayar. Ya kan, nah saudara pikir itu engkau bisa bebas daripada kartu kredit yang tidak dibayar. Apakah sukses diukur dengan banyak harta? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya ulang lagi di sini. Nah, jadi saudara sekalian, sukses kita bukan diukur dengan banyak harta. Engkau sukses adalah menjadi pelaku firman. Engkau menjadi pelaku firman karena engkau cinta Tuhan. Ketika engkau cinta Tuhan, hidupmu diubah. Engkau mendapatkan damai sejahtera. Engkau mendapatkan sukacita. Bukankah itu namanya sukses ikut Tuhan? Nah, saya masuk lagi di sini. Kita lihat ibu ini nih. Saudara, engkau masih ingat dengan Steve Jobs yang umurnya 57 tahun meninggal? Dia mempunyai uang yang banyak, tetapi satu hari dia sakit. Dia cari dokter yang paling hebat untuk menyembuhkan dia. Ternyata tidak ada. Saudara masih ingat juga adanya Kaisar Romawi yang begitu sukses, umurnya baru 20-an. Hartanya banyak, berlimpahan. Tapi satu hari dia sakit. Dia katakan, uang aku cukup untuk mencari dokter yang paling hebat. Dimanapun ujung dunia aku cari. Tetapi apakah bisa? Ternyata juga meninggal. Nah saudara, engkau bisa beli rumah mewah, engkau bisa beli rumah yang besar, tetapi engkau tidak bisa membeli kebahagiaan rumah tangga. Engkau bisa membeli kasur yang mahal, ya kan, tidak tahu kasurnya ada berapa ratus juta, ya kan, yang mahal, yang indah, tetapi engkau tidak bisa membeli mimpi, tidak bisa membeli mimpi. Saya pernah melihat saudara di jalanan, ya kan, ada orang yang tidur dalam kotak, ya kan, kotak sampah begitu, di jalanan yang ramai, ya kan, ramai sekali, terik matahari,
klakson di sini situ, dia di bawah pohon, kan dia bisa tidur nyenyak tadi kan. Lalu dilihat ada orang kaya, ya kan di depan rumahnya, depan bapak itu, ya kan orang kaya itu lihat, loh bapak ini kok enak bener ya, bisa tidur ini nih ya, tidur nyenyak siang-siang hari bolong. Sedangkan bapak yang punya rumah besar ini tidurnya susah, terpaksa makan pel tidur, ya kan terpaksa pakai ini dan itu, ya kan dia stres. Bahkan saudara, ada lagi orang yang kaya tetapi dia pakai kuasa gelap, roh jahat. Dia pakai dukun-dukun dan dia kayanya luar biasa. Tetapi ada tetapi tadi ini, dia tidak bisa tidur. Nah saudara, apa gunanya kaya raya, sukses dalam karyamu, tetapi engkau mengorbankan kesehatan. Ada kawan saya itu, ya kan dia mencari duit, ya kan waktu kami masih muda-muda, masih bujangan begitu, dia pagi-pagi fajar bener sudah keluar dia, ya kan. Dia keluar lalu dia sampai ke tempat itu sudah jam-jam 8 jam 9, masuk ke kantor bapak itu dan kemudian dia langsung pulangnya ke rumah jam 9 jam 10 malam. Saya tidak mau itu. Ya kan saya jalan santai, saya keluar dari rumah bawa mobil, ya perjalanan bisa 6 jam. Ya, lalu saya di sana saya tidur cari hotelnya bagus nggak ada losmen. Walaupun itu tidak bagus, agak bau, tetapi yang penting saya tidur dulu, tidur besok baru saya ke kantor itu. Nah pulangnya saya dengan pelan-pelan, dengan santai. Nah saudara, kawan saya tadi itu, dia dapat duit banyak sekali. Satu waktu saya ketemu dia di airport, mau kemana ini? Dia kan sudah sekian tahun, ya kan. Hartanya banyak, rumahnya banyak, hartanya kalau saya lihat itu ratusan miliar itu kan nih. Hebat bapak ini kan kawan saya tadi. Nah lalu dia katakan gini, aku mau ke luar negeri, kemana? Ke Jerman. Ngapain? Ada ginjal batu, ya kan tadi. Ketemu lagi nanti itu, mau kemana ini nih? Ya kan ada loka bisnis seperti tadi kan. Dia bilang enggak, aku mau ke Amerika. Ngapain? Jantung, saudara, ya kan ini. Nah lebih baik saudara, jangan menukar kesehatan. Apalagi engkau menukar keluargamu berantakan, ya kan, anak lang kebuana ada yang mana, lalu engkau mengorbankan nama baik. Nama baikmu dikorbankan, kenapa? Karena dia sikut kanan, sikut kiri, korupsi sini, tipu situ, uangnya tidak bayarin tadi kan. Nah, engkau mengorbankan temanmu, engkau bahkan mengorbankan pelayanan, dan engkau mengorbankan tidak menjadi pelaku firman. Tetapi engkau kaya raya, sukses, namanya hebat yang tadi kan. Lalu saudara, apa gunanya membangun kekayaan dan karir tetapi miskin di hadapan Tuhan? Bisa katakan amin. Ya kan saudara, ini kita minta seimbang. Ya kan, engkau boleh kaya di bumi, tetapi dengan catatan harta kaya tadi itu adalah untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Saya sebagai manajernya Tuhan, nanti kita bicara itu bukan hari ini nih, ya kan, tetapi engkau kaya di hadapan Tuhan. Jangan dikatakan miskin. Bahkan Tuhan katakan, aku tidak kenal sama kamu. Nah saudara sekalian, kita lihat waktu Salomo mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangun apapun, kalau bukan Tuhan, maka dikatakan lagi sini, sia-sialah usaha manusia yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, kita mesti libatkan Tuhan dalam di sini. Dalam Mazmur 127 ayat kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, ya kan, fajar masing-masing gelap, ya kan, sudah keluarkan mobil langsung jalan keluar kota dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi saudara,
Tuhan memberikan berkat waktu engkau tidur. Yang penting adalah engkau disayangi ya Tuhan apa enggak. Apakah kita termasuk yang dicintai Tuhan. Tuhan mencintai adalah karena saudara menjadi pelaku firman. Engkau mencintai Tuhan karena apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Nah Tuhan sayang ini, saudara jangan takut, engkau akan diberkati terus oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Kita lanjut di sini. Nah, yang ketujuh, apakah uang itu netral? Saya jawab, uang itu memihak loh ini. Dia tidak mungkin netral. Siapa yang netral itu? Karena uang itu memihak. Saudara ada dua bos hari ini nih. Engkau ikuti Tuhannya Yesus atau Tuhannya Mamon, duit. Dua ini bertentangan. Tidak bisa kita mengasihi dua-duanya. Sudah lihat, terjadi permusuhan. Kenapa? Karena duit. Pembunuhan terjadi. Kenapa? Karena duit. Perceraian suami istri. Kenapa? Karena duit. Pecah kongsi dagang karena duit. Gereja pecah. Ya karena duit. Ya kan tadi. Ya kan aku dapat sedikit. Duit tadi itu kan. Ya kan lalu gereja pecah karena duit. Jadi yang jelas duit itu tidak netral. Bisa katakan amin? Nah saudara, kita di mana di sini nih? Tipu daya kekayaan. Tadi saya sudah katakan tadi, tipu daya kekayaan. Ini penipuan. Jadi si iblis memakai kekayaan sebagai tipu daya. Nah manusia kebanyakan terjebak di bidang ini. Manusianya yang dia kejar adalah duit. Mamon, kekayaan yang tidak jujur, kita lihat di sini. Sebab, saya ulangi ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang mencintai yang lain. Jadi kalau engkau membenci Tuhan, engkau pasti mencintai duit. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sudah jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mamon itu artinya roh penyembahan berhala, duit. Nah saudara, ada berita jelek ini nih. Engkau kaya di bumi, banyak duit di bumi, waktu engkau meninggal, masuk neraka, di neraka uangmu tidak laku. Ya kan? Uangmu tidak laku, tidak berlaku, tidak ada uang di neraka. Nah, saudara, kita lihat akan kesimpulan, ya kan ada 7 tadi itu. Nah, saya ulang lagi, 10% milik Tuhan, 90% itu adalah milik Tuhan. Dan engkau bertanggung jawab, saya pun bertanggung jawab untuk mengelola 90% ini. Jadi 90% itu adalah untuk memperluas kerajaan Allah dan untuk kita memelihara para hamba Tuhan. Ya kan, untuk supaya dia memelihara yang lain. Nah, akibatnya kalau engkau kongsi sama Tuhan, engkau diberkati. Tetapi saudara, kepulauan itu sebetulnya bukan milik gembala sidang, bukan. Itu adalah milik gereja dan dikelola sama-sama oleh pengurus atau pemimpin gereja. Nah, yang kedua, kebohongan yang kedua ini. Semakin kaya, semakin bahagia. Sudah lihat orang yang kaya itu. Semakin kaya, keluarganya semakin berantakan. Anaknya tidak tahu kemana-mana, akhirnya jatuh miskin. Saudara, ini kebohongan ini. Jadi sia-sialah. Yang ketiga, Tuhan tidak peduli tentang keuangan Anda. Tidak betul. Tuhan sangat peduli akan keuangan saudara. Karena Tuhan inginkan kita jangan jadi jatuh miskin, menjadi peminta-minta. Daud mengatakan, Tuhan aku jangan jadi miskin, jangan aku jadi peminta-minta, pengemis, dan juga Tuhan jangan jadikan aku kaya, supaya hatiku tidak lengket kepada harta benda. Cukup yang pas-pasan. Itu Daud, Raja Daud. Sudah wajar kalau saya stres tentang uang. Ini tidak betul ini tidak betul. Kenapa engkau stres? Karena uang itu adalah bosmu. Ya kan, engkau kejar duit dan engkau menjadi hamba uang.
dan engkau dituntut oleh bos. Nah saudara, Tuhan ingin kita hidup miskin? Juga tidak. Kalau engkau hidup miskin, saudara akan menjadi batu sandungan. Kok anak Tuhan miskin? Katanya ini anak Tuhan, kok hidup miskin? Nah saudara, miskin yang saya maksud adalah di bawah garis kemiskinan. Pemerintah pun tidak ingin rakyatnya hidup miskin, tidak. Ya kan, pemerintah pun tidak ingin. Nah kita, Tuhan mau dan pemerintah pun mau kita hidup ya di atas garis kemiskinan. Yang keenam, harus bekerja keras agar sukses. Kita bekerja keras bukan untuk sukses. Tujuan akhirmu bukan sukses. Tetapi cara engkau melayani, cara engkau ikut Tuhan, cara engkau bekerja harus sukses, harus berhasil. Yang ketujuh, uang itu netral? Tidak. Uang itu tidak netral. Dia memihak. Tinggal kita pilih mau pihak mana. Tapi anjuran kami adalah saudara jangan mau ditipu oleh ajaran-ajaran yang hari ini sedang melanda di muka bumi akan 7 hal ini. Sebetulnya ada lagi yang lain, tapi kita ambil yang 7 hal ini saja dulu. Kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih kalau kami bisa dijadikan sebagai penata layanan atau manajer uangnya Tuhan atau uangnya orang lain. Dan Tuhan, biar kami kedapatan bahwa kami adalah dapat mengelola milik Tuhan atau milik orang lain, dan biarlah kami menjadi penata layanan yang baik dan yang dapat dipercayai. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi berkat, biar kami menjadi salon berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi kami saat ini yang melihat akan tayangan ini. Saudara, kami mau berdoa bagi saudara yang pada hari ini nih terikat dengan hutang. Kami mau berdoa bagi saudara yang terikat dengan hutang, engkau dililit dengan hutang, dan engkau tidak tahu jalan keluarnya, dan engkau stres. Kami mau berdoa, Tuhan, kami berdoa bagi kami yang terlilit dengan utang, dan biarlah kami Tuhan, kami berdoa supaya kami yang terlilit dengan utang ini, supaya kami menjadi pelaku firman. Kalau kami menjadi pelaku firman, Engkau sudah berjanji untuk memberkati kami. Tuhan, kami kembalikan milik-Mu dan kami menjadi pelaku firman. Dan Tuhan sudah janji dalam Yesaya bahwa untuk kami memperhatikan firman Tuhan yang harus kami jalankan, yang harus kami tempuh, maka kemujuran dan berkat kami seperti ombak yang di laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami saluran berkat bagi yang lain dan jadikan kami untuk cinta Tuhan lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang sudah mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Kita bersyukur bila bukan sekedar kita dengar, tapi kita lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari kita mau datang kepada Tuhan.